Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar technopreneurship. Technopreneurship adalah istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Jadi dapat diartikan technopreneurship ini sebagai wirausaha yang memanfaatkan teknologi, atau bisa juga bisnis yang menggunakan teknologi untuk menciptakan produk, layanan, ataupun proses baru yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian orang yang berkecimpung di technopreneurship ini disebut dengan technopreneur. Technopreneur biasanya memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi tentunya, serta memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Jadi technopreneur ini mampu melihat peluang bisnis di bidang teknologi dan juga bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Contoh dari technopreneurship diantaranya adalah mungkin yang sering kita dengar itu perusahaan startup yang mengembangkan aplikasi mobile atau web baru, kemudian perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak, software, ataupun perangkat keras, yakni hardware. Kemudian perusahaan yang mengembangkan teknologi baru untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan. Ada juga perusahaan yang menyediakan layanan jasa terkait teknologi, misalnya konsultan IT, web developer, jasa desain grafis, jasa edit video, kemudian kurir juga banyak. Kurir yang berbasis digital ataupun teknologi sekarang juga sudah banyak. Kurir-kurir lokal juga sudah banyak. Tentang pengantar technopreneurship, di sini ada 4 subbab yang akan saya coba bahas. Yakni yang pertama, pengertian dari technopreneurship, istilah-istilahnya yang ada di dalam technopreneurship. Yang ketiga, tujuan technopreneurship, dan yang terakhir, manfaat dari technopreneurship. Yang pertama, langsung saja kita bahas tentang pengertian technopreneurship. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi technopreneurship itu berasal dari dua gabungan kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Kalau orang yang melakoninya disebut technopreneur. Jadi technopreneurship itu adalah wirausaha atau bisnis yang berbasis digital dan juga memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya, baik
dalam menciptakan produk, layanan, atau proses yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, istilah-istilah dalam technopreneurship. Yang pertama, startup. Startup ini adalah perusahaan rintisan yang masih dalam tahap awal pengembangan. Startup biasanya itu berfokus pada teknologi dan inovasi. Startup ini memiliki sumber daya yang terbatas kebanyakannya, sehingga startup itu harus fokus pada ide bisnis yang memiliki potensi untuk bisa berkembang pesat atau berkembang secara signifikan. Startup juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat di bidang teknologi. Kemudian venture capital, ya, atau venture capital. Venture capital adalah modal yang diinvestasikan pada perusahaan rintisan. Venture capital biasanya diinvestasikan pada perusahaan rintisan yang memiliki potensi untuk berkembang pesat. Kalau dilihat secara data ataupun secara kasat mata, perusahaan tersebut tidak dapat berkembang, ya jangan diberikan modal ya. Jadi kalau mau memberikan modal juga dilihat secara jeli perusahaan yang akan dimodali, apakah perusahaan ini prospeknya bagus ke depannya atau tidak. Kalau bagus diberikan modal, kalau tidak ya jangan, nanti pemodal yang bakalan rugi di kemudian hari kalau sampai perusahaannya itu mangkrak atau bangkrut. Kemudian inkubator bisnis. Inkubator bisnis ini adalah lembaga yang membantu perusahaan rintisan dalam pengembangan bisnisnya. Biasanya inkubator bisnis ini menyediakan fasilitas, pelatihan, dan bimbingan kepada perusahaan rintisannya. Inkubator bisnis dapat membantu perusahaan rintisan dalam mengembangkan ide bisnisnya. Selain itu, dapat juga untuk membangun tim manajemen dan mendapatkan pendanaan. Akselerator. Akselerator itu program yang membantu perusahaan rintisan dalam mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Biasanya akselerator ini berlangsung selama beberapa bulan dan sama seperti inkubator bisnis tadi, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan, dan juga bisa memberikan pendanaan kepada perusahaan rintisan. Selain itu juga akselerator ini dapat membantu perusahaan rintisan dalam mengembangkan produknya, memperluas pasarnya, dan mendapatkan pendanaan dari investor. Kurang lebih hampir mirip dengan inkubator bisnis tadi. Selanjutnya pitch deck. Nah, pitch deck ini presentasi singkat yang ditujukan untuk mempresentasikan
ide bisnis kepada investor agar investor tertarik. Jadi pitch deck ini di dalamnya itu biasanya dimuat tentang informasi ide bisnis, kemudian tim manajemennya bagaimana, dan potensi pasarnya. Pitch deck itu dikatakan baik jika dapat membantu investor untuk memahami ide bisnis dan potensinya. Kemudian MVP atau minimum viable product. MVP ini adalah produk minimum yang layak untuk diuji coba. MVP digunakan untuk menguji kelayakan ide bisnis sebelum mengembangkan produk secara penuh. Fungsinya untuk membantu perusahaan rintisan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari user atau pengguna ataupun customer dan membuat penyesuaian pada produknya tersebut. Selanjutnya, Learn Startup. Learn Startup adalah metode pengembangan produk yang menekankan pada iterasi dan pengujian. Gunanya untuk mengembangkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau customer. Learn Startup ini dapat membantu perusahaan rintisan untuk menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan produk. Submateri ketiga tentang tujuan technopreneurship. Tujuan dari technopreneurship ini diantaranya itu untuk menciptakan produk, menciptakan layanan, ataupun menciptakan proses yang baru yang lebih baik dengan menggunakan teknologi. Nah, di sini ada ini ya, ada 5 tujuan dari technopreneurship, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena technopreneurship ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan produk, layanan, atau proses yang baru yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, technopreneurship ini dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas, yakni dalam menciptakan produk, layanan, dan proses yang baru. Jadi di sini masyarakat berlomba-lomba ya untuk berpikir secara kreatif, inovatif untuk menciptakan ide-ide baru dari segi produk, dari segi layanan, dan juga dari segi prosesnya.
Yang keempat, membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Dengan technopreneurship menciptakan produk, layanan, dan juga proses yang baru, maka ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, technopreneurship ini dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi baru, untuk mengatasi masalah kemiskinan misalnya, masalah kelaparan, ataupun misalnya masalah perubahan iklim. Nah, itu kurang lebih ya beberapa contohnya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena technopreneurship ini fokusnya pada pengembangan atau penciptaan ini produk dan layanan serta proses yang baru, maka dari sini technopreneurship juga dapat mengembangkan teknologi baru untuk misalnya transportasi. Kita lihat sendiri sekarang sudah banyak yang nasional, misalnya Gojek, Grab, Maxim. Kemudian lokal juga banyak, di Samarinda juga banyak kurir-kurir lokal, itu banyak. Misalnya Kangguru. Nah, Kangguru untuk travel kan, Kangguru. Kemudian brand-brand seperti Musma Kurir, kurir-kuriran, Bakusam, dan lain-lain. Kalau untuk transportasi sekarang sudah banyak kurir nasional, transportasi ini untuk segi nasional dan segi lokal juga banyak, sudah kurir-kurirnya sudah banyak, kurir-kurir lokal. Ada yang berbasis menggunakan aplikasi, ada juga yang berbasis menggunakan WhatsApp untuk pemesanannya. Nah, sekarang lebih mudah karena ada teknologi. Kalau pendidikan, kita sekarang sudah beberapa tahun bisa menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet untuk kegiatan belajar dan mengajar. Kalau hiburan juga sudah banyak ya. Di antaranya juga game juga semakin ini ya, semakin bervariasi sekarang. Nah, jadi technopreneurship ini merupakan bidang yang sangat menjanjikan karena teknologi yang terus berkembang pesat dan semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Technopreneurs memiliki kesempatan untuk menciptakan bisnis yang sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Manfaat technopreneurship dibagi menjadi 3. Bagi individu, bagi masyarakat, dan juga bagi negara. Kalau bagi individu, yang pertama, technopreneurship ini manfaatnya adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja. Jadi technopreneurship ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi. Yang kedua, bagi individu
technopreneurship itu dapat meningkatkan pendapatan karena memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi bagi individu tersebut apabila berhasil menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, technopreneurship dapat mendorong individu untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilannya. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi technopreneurship ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan produk, layanan, atau proses baru. Karena hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, bagi masyarakat, manfaat technopreneurship ini yakni meningkatkan inovasi dan kreativitas. Karena technopreneurship dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan menciptakan produk, layanan, atau proses yang baru dari sebelumnya. Yang ketiga, manfaat technopreneurship bagi masyarakat adalah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut dengan terciptanya yang sudah saya singgung sebelumnya, produk, layanan, atau proses yang baru. Karena hal ini dapat membuat hidup masyarakat lebih mudah, lebih simple, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, manfaat technopreneurship bagi negara yakni technopreneurship dapat meningkatkan daya saing negara dengan menciptakan produk, layanan, atau proses yang baru. Jadi dapat bersaing dengan negara lain. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan negara. Karena dengan technopreneurship ini dapat memberikan pemasukan bagi negara melalui pajak dan retribusi. Yang terakhir, manfaat technopreneurship bagi negara adalah technopreneurship dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran serta kemiskinan bagi suatu negara. Baik, terima kasih yang sudah memperhatikan atau menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.